penyiram tanaman otomatis pada pertanian. Sebagian petani di Indonesia masih tergantung dengan musim hujan untuk bercocok tanam. Hal ini menyebabkan produksi hasil pertanian tidak bisa stabil setiap saat. Pada musim kemarau harga-harga hasil pertanian bisa mengalami kenaikan yang sangat signifikan karena produksinya yang sedikit. Sedangkan di saat musim hujan produksi melimpah sehingga harganya murah bahkan sampai busuk tidak laku dijual ke pasar karena stoknya masih berlimpah. Hal inilah yang menyebabkan petani banyak mengalami kerugian dan akhirnya frustasi karena kecewa. Saat musim kemarau para petani yang ingin tetap bercocok tanam harus mengeluarkan tenaga dan biaya ekstra melakukan penyiraman secara manual agar tanamannya bisa tumbuh subur dan bisa panen. Untuk mengatasi kendala tersebut maka diperlukan suatu alat penyiram tanaman otomatis yang bisa bekerja baik pada musim kemarau maupun musim penghujan. Alat ini menggunakan chip microcontroller yang diprogram berdasarkan deteksi sensor kelembaban tanah lahan pertanian. Saat kondisi tanah kering maka alat akan secara otomatis berfungsi menyiram tanaman. Sebaliknya jika kondisi tanah sudah basah maka alat tidak akan menyiram, sehingga tanaman bisa tumbuh dengan baik karena kebutuhan unsur airnya terpenuhi setiap saat. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: pertama, meningkatkan pendapatan para petani karena dengan alat ini petani dalam bercocok tanam tidak bergantung lagi dengan musim hujan. Sehingga produksi akan stabil baik di musim hujan maupun musim kemarau. Kedua, meningkatkan perekonomian rakyat dan sebagai dampak sosial ekonomi akan menjaga kestabilan harga bahan pokok dari sektor pertanian karena meningkatnya jumlah produksi hasil pertanian. Sistem irigasi curah. Sistem irigasi curah, sprinkler irrigation, adalah sistem irigasi yang menggunakan tekanan untuk membentuk curahan air yang mirip hujan ke permukaan lahan pertanian. Di samping untuk memenuhi kebutuhan air tanaman, sistem ini dapat pula digunakan untuk mencegah pembekuan, mengurangi erosi lahan, memberikan pupuk dan lain-lain. Pada irigasi curah, air dialirkan dari sumber melalui jaringan pipa yang disebut pipa utama, mainland, pipa subutama, submainland, ke beberapa pipa cabang lateral, yang masing-masing mempunyai beberapa alat pencurah. Sistem irigasi permukaan. Irigasi permukaan, surface irrigation, merupakan metode pemberian air yang paling awal dikembangkan. Irigasi permukaan merupakan irigasi yang terluas cakupannya di seluruh dunia, terutama di Asia. Pada sistem irigasi permukaan, air irigasi disebarkan ke permukaan tanah dan dibiarkan meresap infiltrasi ke dalam tanah. Air dibawa dari sumber ke lahan melalui saluran terbuka maupun melalui pipa dengan tekanan rendah. Biaya yang diperlukan untuk mengembangkan sistem irigasi permukaan relatif lebih kecil, bila dibandingkan dengan sistem irigasi curah maupun tetes, kecuali bila diperlukan pembentukan lahan, seperti untuk membuat teras. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.